Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, mahasiswa dari kelas 3A Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Depok dengan nomor induk mahasiswa 23.1.2742. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tafsir ayat-ayat berkenaan tentang pendidikan perasaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang metode-metode pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan perasaan. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan tentang pendidikan perasaan terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15 yang ayatnya sudah bisa teman-teman lihat di layar. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, teman-teman semua, dalam konteks pendidikan perasaan dapat diambil beberapa poin penting atau beberapa prinsip yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada 4 poin atau 4 prinsip yang meliputi: 1. Tanggung jawab pribadi, 2. Kemandirian emosional, 3. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat, kesempatan belajar. 3 poin pertama itu terkandung dalam surat Al-Isra ayat 15 bagian pertama yang berbunyi, manih tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan bagian keempat itu terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 bagian terakhir yang berbunyi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, kita akan bahas prinsip-prinsip ini satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab pribadi. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya. Dalam konteks pendidikan perasaan, ayat ini menuntun seseorang untuk mengenali perasaan mereka, menyadari dampaknya terhadap tindakan, dan bertanggung jawab atas akibatnya. Dalam kalimat wa man dhalla, yang artinya dan barang siapa yang sesat, yakni menyimpang dari kebenaran serta keluar dari jalan petunjuk, berarti ia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, dan akibatnya juga akan kembali pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu kemandirian emosional. Dalam kehidupan, seseorang tidak bisa menyalahkan orang lain atas perasaan atau tindakan mereka sendiri. Ayat ini mencerminkan pentingnya kita melatih kemandirian emosional kita, yaitu kemampuan mengelola perasaan tanpa bergantung pada pengaruh eksternal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Maksudnya adalah seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, dan tidaklah seseorang itu berbuat jahat, melainkan akan berakibat pada dirinya sendiri. Dan teman-teman semua, tentu
kita melihat ada keadilan Allah yang dijelaskan dalam ayat ini. Surat Al-Isra ayat 15. Maka prinsip yang ketiga adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Frasa tidak akan memikul dosa orang lain. Frasa ini mengingatkan bahwa Allah itu Maha Adil. Ini mengajarkan seseorang untuk tidak membebankan kesalahan atau perasaan negatif kepada orang lain. Pendidikan perasaan membantu memahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas emosi mereka sendiri. Dan frasa atau kalimat "dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul", hal itu merupakan pemberitahuan tentang keadilan Allah, di mana Dia tidak akan pernah mengazab seorang pun melainkan setelah disampaikannya hujjah kepadanya, yakni dengan pengutusan rasul kepadanya. Nah, dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah kesempatan belajar. Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus rasul. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberikan bimbingan dan kesempatan untuk belajar. Dalam pendidikan perasaan, ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan memahami dan serta melatih emosi. Karena setiap proses membutuhkan waktu dan pembelajaran. Nah, jadi kita sebagai guru, calon guru, sebagai orang tua, calon orang tua dituntut untuk bersabar dan memberikan waktu kepada anak atau peserta didik kita untuk memahami hal yang diajarkan. Jangan mereka belum paham, mereka belum mengerti, tapi ketika mereka tidak melakukan hal yang kita ajarkan kepada mereka, kita sudah memberikan hukuman. Nah, itu tidak diajarkan. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kita memberikan kesempatan kepada anak kita atau peserta didik kita untuk memahami dan mengerti terlebih dahulu apa yang kita jelaskan. Ketika mereka sudah paham, sudah mengerti, baru kita diperbolehkan untuk memberikan konsekuensi jika mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tentu konsekuensinya itu dengan tujuan mendidik. Dan prinsip yang terkandung pada lafaz "wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula" memberikan pengertian dan dipahami kebanyakan para ulama sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang tidak dapat mengetahui tentang kehadiran atau ajaran Rasul, ia tidak dituntut mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Yang melanggar karena kesalahannya yang dilakukan itu lahir dari ketidaktahuan dan ketidakmampuannya untuk mengetahui. Tapi bagi yang tidak mengetahui dan berpotensi untuk tahu, ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Karena apa? Karena para ulama memahami kata Rasul pada ayat ini dalam arti akal, sehingga seseorang yang memiliki potensi untuk mengetahui tetapi enggan menggunakan potensinya itu untuk mengetahui dan mengamalkan kebenaran, ia tetap dituntut pertanggungjawabannya meski ia tidak mengetahui kehadiran seorang Rasul yang membawa ajaran kebenaran.